Tegal, ibu kotane Slawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang situs Medo. Pada bulan Agustus 2005, Pak Dagri dan kawan-kawan menemukan fosil binatang vertebrata. Setelah itu dilaporkan ke LSM Gerbang Mataram. LSM Gerbang Mataram melanjutkan ke Dinas Pedan Kabupaten Tegal. Dinas Pedan Kabupaten Tegal melaporkan ke Balai Arkeolog Yogyakarta. Pada tanggal 28 November sampai dengan 7 Desember 2005, Balar melakukan penelitian dengan biaya dari Dinas Pedan Kabupaten Tegal. Penelitian itu dipimpin oleh Dr. Hari Widianto. Temuan itu berupa fosil binatang stegodon, elepas, jenis gajah purba, badak, kuda air, rusa, babi, juga sapi kerbau dan banteng. Dr. Hari Widianto waktu itu sudah menjabat menjadi Kepala Balai Sangiran, menemukan fosil tengkorak manusia purba Homo erectus yang hidup 700 tahun yang lalu. Ke depan, tahun 2014 akan disiapkan beberapa sarana lain untuk mendukung situs Semedo itu. Mudah-mudahan adanya situs Semedo itu dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar matahari belum galak mengoyak sejuk udara pagi, bahkan masih hangat bersahabat. Ketika rombongan ilmuwan dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menjejakkan kaki di tanah Semedo, sebuah desa di ujung timur Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, sekitar 20 km sebelah timur kota Slawi. Itu bukan kunjungan mereka yang pertama, tapi untuk yang kesekian kalinya semenjak dari beberapa tahun yang lalu. Sudah dipastikan, tentu ada sesuatu yang sangat istimewa dengan desa kecil di lereng perbukitan Serayu Utara itu. Ya, sesuatu yang luar biasa yang telah menggembarkan dunia arkeologi, paleontropologi, paleontologi, geologi, dan berbagai disiplin ilmu kuarter lainnya.
Di atas permukaan dan tentunya di balik hamparan tanah Semedo yang berbukit bergelombang dengan ketinggian 98 meter hingga 148 meter di atas permukaan laut tersebut, banyak berserakan fosil-fosil dan artefak alat-alat batu peninggalan kehidupan dunia purba lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Dari tahun 1987, seorang seniman warga desa Semedo, Dakri, juga warga lainnya, Duman, Sunardi, dan Ansori, telah menemukan serta mengumpulkan fosil-fosil fauna vertebrata purba berupa tulang, gigi, tanduk, gading, cangkang kerang, dan lain-lain. Dan baru pada tahun 2005, halayak luas mulai banyak mengetahui penemuan benda purba di Semedo setelah oleh LSM Gerbang Mataram yang dimotori oleh Insinyur Bambang Purnama dipublikasikan ke media massa. Dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang kebudayaan menjadi bagian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal. Kemudian informasi ini dilanjutkan ke Balai Arkeologi Yogyakarta. Sejak itulah, arkeolog Dr. Heri Widianto, Muhammad Hidayat, Dr. Andes Rusmulia, dan lain-lain dari Balai Arkeologi Yogyakarta dan dari Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran secara intensif mengadakan penelitian di sana, yang kemudian fosil-fosil tersebut teridentifikasi sebagai peninggalan dari fauna yang hidup pada zaman Pleistosen, sekitar 1,8 juta hingga 200.000 tahun yang lalu. Yaitu fosil gajah mastodon, generasi gajah purba tertua, juga fosil gajah generasi berikutnya, yakni Stegodon dan Elepas. Terdapat pula fosil-fosil fauna lain seperti kuda air atau hippopotamus, buaya atau krokodilidae, kura-kura atau clenolidae, badak purba atau rhinoceros, banteng dan kerbau purba atau bovidae, babi purba atau suidae spesies, rusa purba atau cervidae, dan lain-lain. Bahkan ditemukan pula fosil dari fauna laut seperti gigi ikan hiu purba atau chondrichthyes, berbagai jenis kerang atau moluska, koral serta batu karang yang menunjukkan bahwa Semedo sekitar 2,4 juta tahun lalu merupakan dasar dari lautan dalam. Sebelum kemudian karena proses alam yang disebut dengan gerakan geosinklinal, Pulau Jawa bagian barat, Semedo terdorong ke atas menjadi daratan bersama daerah Prupuk, Bumiayu, Aji Barang, dan Cijulang. Tulang belulang purba itu telah mengalami proses fosilisasi yang sempurna karena dimasuki oleh banyak mineral batuan sehingga menjadikannya sangat keras. Sedangkan artefak yang ditemukan di Semedo terbuat dari jenis bebatuan quartz atau batu rijang, silicifite limestone atau batu gamping kersikan, batu inti atau kor, dan batuan kalsedon. Alat-alat batu yang ditemukan pun beragam, seperti kapak perimbas, kapak pendetak atau coping tool, alat batu bilah atau debris, batu serpih atau flake, serut atau scraper, bola batu, dan lain-lain yang menandakan di sana pernah berpenghuni manusia purba. Hal ini semakin memotivasi para arkeolog dan warga untuk menemukan fosil-fosil yang masih tersembunyi di perut Semedo.
Bulan Mei 2011, di sebuah sungai kecil bernama Kawi, kurang lebih 3 km selatan desa Semedo, Dakri menemukan beberapa fosil yang berbeda dari fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Fosil yang terlapisi keras oleh endapan vulkanik tersebut kemudian dibawa ke laboratorium Sangiran untuk diteliti lebih jauh. Dan setelah melalui proses penelitian yang cermat selama hampir 1 tahun dari endapan tanah pelindung fosil, Dr. Heri Widianto dan kawan-kawan berhasil mengidentifikasi fosil-fosil tersebut sebagai bagian dari tengkorak Homo erectus, manusia purba yang hidup pada kala Pleistosen Tengah sekitar 700.000 tahun lalu. Temuan tersebut telah menjawab rangkaian temuan-temuan sebelumnya, terutama tentang adanya budaya manusia purba yang berupa artefak alat-alat batu. Dengan demikian, Semedo telah menjadi bagian sangat penting dari dunia kepurbakalaan karena merupakan situs terkini yang menemukan fosil manusia purba Homo erectus setelah situs Sangiran, Mojokerto, dan Trinil. Situs Semedo sekarang menjadi salah satu tujuan kunjungan di Kabupaten Tegal, mulai dari para ilmuwan berbagai macam disiplin ilmu terkait, para pemerhati budaya, mahasiswa dan pelajar, hingga warga biasa yang ingin melihat langsung keberadaan fosil binatang purba, artefak kebudayaan, serta fosil manusia purba. Dengan area persebaran yang luas dan panjangnya lebih dari 2,5 km, serta dengan ketebalan tanahnya yang berbukit-bukit, maka situs Semedo sangat berpotensi menemukan lebih banyak lagi benda-benda peninggalan kehidupan zaman purba. Tegal sangat potensial dikarenakan wilayah Semedo masuk wilayah Jawa bagian barat dan terbukti telah ditemukan berbagai ragam fosil. Mengingat bahwa tidak semua daerah di Indonesia mempunyai temuan benda cagar budaya dan jejak sejarah, maka pengelolaan situs purbakala Semedo yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, saya berikan apresiasi yang tinggi karena itu merupakan langkah penting dalam pengenalan kepada masyarakat tentang benda-benda cagar budaya yang perlu kita jaga dan lestarikan. Dan harapan kami dengan diadakan kegiatan pengelolaan situs purbakala Semedo dapat memberikan secerah harapan bagi kita semua di tengah-tengah masyarakat yang haus akan informasi tentang kesejahteraan dan kepurbakalaan untuk lebih memahami dan menyintai warisan budaya lokal. Saat ini, fosil-fosil dan artefak purba Semedo lebih banyak disimpan di Pondok Informasi Situs Purbakala Semedo yang terletak di RT 5 RW 2 Desa Semedo dan dirawat oleh sang penemu fosil Dakri dan kawan-kawan serta anak-anaknya. Sebagian berada di rumah-rumah warga dan beberapa telah terpajang di Museum Sekolah Procot Selawi. Kita sangatlah beruntung. Mungkin fosil-fosil dan benda purba Semedo akan hilang jejaknya jika ditemukan oleh orang-orang yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab. Namun, Tuhan selalu tepat menempatkan sesuatu pada tempatnya, hingga manusia modern saat ini masih bisa menikmati dan mempelajari keajaiban zaman purba dari benda-benda yang ditinggalkan di sana. Lewat Semedo, Sang Maha Pencipta telah menunjukkan sebagian kecil dari keagungannya. Kami dari Komisi 4 sangat mendukung dengan adanya program pengembangan dan pelestarian fosil-fosil yang ditemukan di Semedo, sehingga warga Kabupaten Tegal dapat mengetahui bahwa di sini ada sejarah bagaimana perkembangan dunia yang bertahun-tahun lamanya. Kita ingat zaman kita sekolah dulu belajar tentang manusia purba, ternyata di daerah Kabupaten Tegal, di Semedo ini banyak ditemukan fosil hewan-hewan purba. Ikan purba di sini juga ada, dan juga fosil manusia purba 700.000 tahun yang lalu. Jadi kami dari Komisi 4 sepakat
dan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya, yaitu pengembangan dan pelestarian fosil-fosil yang ditemukan di sini, dan kami mendukung juga didirikannya Museum Fosil Purbakala. Kita berharap Museum Fosil Purbakala menjadi tempat wisata, juga tempat pendidikan, tempat belajar anak-anak kita. Matahari telah kehilangan hangatnya di bumi Kalawi, namun masih melukiskan keindahan yang menakjubkan di kanvas langit ufuk barat. Semenakjubkan bumi Semedo yang menyimpan ribuan misteri dunia purba.